Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adiria Rizka dari kelas 2B Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempermudah proses Islamisasi di Indonesia serta teori-teori masuknya Islam di Indonesia, yang dimana ini adalah tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Islam yang diampu oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, kita akan membahas materi yang pertama, yaitu faktor-faktor yang mempermudah proses Islamisasi di Indonesia. Pertama, ajaran Islam itu sederhana, mudah dimengerti dan diterima, yang dimana syarat masuk agama Islam hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan tidak perlu ada ucapan khusus. Kedua, Islam tidak mengenal kasta, sehingga menarik bagi rakyat biasa yang jumlahnya justru lebih besar. Ketiga, upacara-upacara keagamaan yang sederhana. Keempat, penyebaran agama Islam di Indonesia disesuaikan dengan adat dan tradisi masyarakat Indonesia. Kelima, runtuhnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha seperti Sriwijaya dan Majapahit, yang dimana memberikan kesempatan yang luas bagi perkembangan Islam. Keenam, Islam merupakan agama yang bersifat terbuka karena penyebaran Islam dilakukan secara damai dan tanpa paksaan. Dan yang terakhir, ajaran Islam berupaya untuk menciptakan kesejahteraan kehidupan masyarakat dengan adanya kewajiban membayar zakat bagi yang memiliki harta benda. Dan kita akan membahas materi yang kedua, yaitu teori-teori kedatangan Islam di Indonesia. Pertama, ada teori Gujarat dari India, yang dimana teori ini menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Gujarat, dan tokoh yang mendukung teori ini adalah ilmuwan-ilmuwan Belanda seperti P.J. Nepal dan Mokwesta. Kedua ilmuwan ini berpendapat bahwa yang membawa agama Islam ke Indonesia adalah orang Arab yang telah lama di wilayah tersebut. Ilmuwan Belanda lainnya yaitu ada Snoeck-Holgronje yang mengungkapkan bahwa dibanding dengan orang-orang Arab, hubungan dengan Indonesia dengan orang Gujarat telah berlangsung lebih awal. Serta ada bukti pendukung dari teori ini, yaitu ditemukannya makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang memiliki kemiripan dengan batu nisan yang ada di Kambai, Gujarat, India. Kedua, ada teori Persia. Pendukung teori ini adalah Hussein Jaya Diningrat dan M. Dahlan Mansur. Dasar dari teori Persia ini adalah perkumpulan orang-orang Persia di Aceh sejak abad ke-15. Pada saat itu, pemakaian gelar syekh yang biasa digunakan di Persia juga pernah digunakan raja-raja yang ada di Aceh. Selain itu, terdapat persamaan budaya antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Persia. Adapun bukti pendukung dari teori Persia yaitu peringatan Hari Asyura di Persia pada tanggal 10 Muharram atas wafatnya cucu Nabi Muhammad yaitu Hasan dan Husain. Peringatan ini serupa dengan upacara yang bernama Tabwi atau Tabut yang diselenggarakan di daerah Sumatera Barat dan Palembang. Yang ketiga, ada teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini
diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Kemudian digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Teori inilah yang paling banyak mendapat dukungan dari para tokoh seperti Van Loon, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Dan bukti dari pendukung teori Mekah ini adalah makam tua Syekh Rukunuddin di Barus. Dan yang keempat ada teori Cina. Lain halnya dengan Slamet Mulyana dan rekannya Sumanto Al-Qurtubi. Mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam itu masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini juga berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9, menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah dari Raja Demak adalah keturunan Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Cukup sekian video kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.